Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kerusakan akibat mikroorganisme pada buah. Berikut adalah anggota di kelompok kami, ada Muhammad Zaim, ada Afia Rani, ada Lutfi Abian, dan saya sendiri RR Nadia. Berikut adalah topik yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu ciri-ciri kerusakannya, penyebab kerusakannya, mikroba penyebab kerusakan, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Buah merupakan salah satu komoditas agroindustri di mana umumnya komoditas agroindustri bersifat sensitif. Mutu dari buah ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya keamanan yang ditentukan oleh tingkat cemaran kimia dan mikrobiologi selama penanganan buah. Jika buah tidak ditangani dengan benar, maka akan terjadi kerusakan pada buah. Ciri-ciri kerusakan buah yang pertama yaitu pembusukan. Buah yang memiliki tekstur baik akan dirusak struktur selnya oleh bakteri sehingga buah tersebut menjadi melunak dan berair. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan warna yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada buah yang telah tercemar. Ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan bau yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri asam laktat atau hamir. Did you know bahwa setiap buah membutuhkan kondisi penyimpanan yang spesifik? Mengapa demikian? Buah harus disimpan dengan kondisi suhu, kelembapan, cahaya, dan komposisi udara tertentu untuk mencegah agar tidak busuk dan aman. Penyebab kerusakannya yaitu 1. Suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi menyebabkan pelunakan pada aktivitas enzim pektinesterase yang akan mendegradasi pektin sebagai komponen struktur buah. Yang kedua, teknik penyimpanan, yaitu menggunakan penyimpanan pada suhu dingin, di atas suhu titik beku, dan di bawah suhu ruang. Yang ketiga, pH dan jamur. pH dari buah yang rendah mengakibatkan infeksi jamur yang dapat berakibat buah dapat membusuk. Yang keempat, mikroorganisme. Mikroorganisme pembusuk dapat tumbuh bila kondisi seperti adanya pelukaan, juga kelembaban pada buah sesuai dan sebagainya. Dan yang kelima, mikroba. Yang selengkapnya akan dibahas oleh teman saya berikut ini. Selanjutnya, mikroba penyebab kerusakan. Nah, jenis mikroba perusak jumlahnya itu sebenarnya sangat banyak, tapi kita bisa kelompokin ke 3 kelompok besar, yaitu kapang, bakteri, dan kamir. Nah, jenis mikroba perusak pada umumnya tergantung pada sifat bahan pertanian itu sendiri. Kalau bahan pertanian tersebut banyak mengandung pektin, pati, atau selulosa, maka hasil pertanian tersebut mudah dirusaknya oleh kapang. Terus kalau misalnya mengandung protein, biasanya mudah diserang oleh bakteri. Terus kalau mengandung kalau mengandung gula, gampang dirusak oleh kamir. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kapang. Kapang itu dia punya kemampuan menyerang dan merombak bahan-bahan yang tidak dapat dilakukan oleh mikroba lain. Nah, kerusakannya yang disebabkan oleh kapang dapat dilihat secara kasat mata karena tumbuh pada permukaan bahan, berbulu, dan berwarna. Contoh yang pertama, kapang itu namanya Aspergillus glaucus. Biasanya menyerang ke buah-buahan yang dikeringkan dan mengandung gula dalam kadar tinggi. Contohnya kurma dan pisang sale. Lalu yang kedua namanya Aspergillus niger. Itu dapat menyebabkan kerusakan pada jeruk, apel, dan buah-buahan yang ditandai dengan timbulnya noda-noda hitam pada buah-buahan tersebut. Lanjut yang kedua, kamir. Nah, dibanding mikroba lainnya, kamir dapat hidup pada keadaan di mana bakteri atau kapang tidak dapat hidup. Sedangkan kerusakannya ini lebih sering terjadi pada bahan makanan berasam rendah, yaitu dengan pH antara 4 sampai 4,5. Serta dia punya kadar gula yang tinggi. Nah, contoh namanya itu adalah kamir rhodotorula yang berwarna merah
yang berwarna merah sering tumbuh pada basa asinan. Nah, lalu yang ketiga adalah bakteri. Kalau dari jenisnya sendiri berbeda-beda. Nah, beberapa di antaranya dapat membentuk spora dan mempunyai sifat tahan panas, dan beberapa bakteri lain dapat memproduksi lendir. Golongan bakteri perusak yang penting adalah bakteri-bakteri yang termasuk famili. Yang pertama Pseudomonaceae, yang kedua Achromobacteriaceae, dan yang ketiga Lactobacilliaceae. Nah, kalau contohnya sendiri, salah satunya yaitu bakteri Erwinia. Biasanya dia menyerang wortel, akibatnya wortel itu menjadi lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kerusakan buah yang disebabkan oleh mikroba. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama dengan menggunakan pengawet seperti asam benzoat. Nah, asam benzoat ini sendiri biasanya berbentuk garam ya. Kenapa berbentuk garam? Daripada berbentuk asamnya, karena emang kelarutannya lebih baik digunakan kepada makanan maupun minuman ya, yang bersifat asam gitu. Kemudian fungsi asam benzoat ini sendiri dapat menghancurkan sel-sel mikroba. Nah, jadi kerusakan pada buah dapat dihentikan. Kemudian yang kedua terdapat sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi ini sendiri terdapat dua. Yang pertama ada sterilisasi komersial. Yang ketiga ada sterilisasi biologis. Apa sih bedanya sterilisasi komersial dan sterilisasi biologis? Yang pertama sterilisasi komersial terlebih dahulu ya. Sterilisasi komersial itu adalah suatu tingkat pemanasan di mana semua mikroba yang bersifat patogen dan pembentuk racun telah mati. Apa sih patogen itu? Patogen itu agen biologis yang menyebabkan penyakit kepada inangnya. Sementara untuk sterilisasi biologis adalah suatu tingkat pemanasan yang mengakibatkan musnahnya segala macam kehidupan yang ada pada bahan yang dipanaskan. Nah, jadi bedanya si sterilisasi komersial ini masih hanya menghilangkan atau menghapus beberapa saja. Namun untuk sterilisasi biologis semuanya itu dimusnahkan seperti itu. Kemudian yang keempat ada pasteurisasi. Pasteurisasi itu sendiri adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme yang merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, hamir, dan tidak lupa juga mikroba atau pertumbuhan mikroba pada makanan. Nah, apa sih bedanya pasteurisasi dengan sterilisasi? Kan sama-sama manasin tuh. Bedanya sendiri terletak pada kata-kata membunuh dan menghambat. Membunuh terletak pada sterilisasi karena sterilisasi membunuh atau memusnahkan seluruh patogen atau mikroba yang merugikan si buah tersebut. Sementara si pasteurisasi adalah pasteurisasi, dia kerjanya dengan cara menghambat pertumbuhan. Jadi tidak semua dibunuh seperti itu. Masih menyisakan beberapa pada patogen mikroba ya. Jadi seperti itu pasteurisasi. Kemudian yang terakhir ada irradiasi. Irradiasi sendiri adalah teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan secara sengaja dan terarah. Nah, irradiasi ini merupakan salah satu aplikasi teknologi ya dari pengembangan kita sendiri untuk pengolahan pangan, sehingga panganan tersebut atau buah tersebut seperti yang kita bahas di konteks ini aman dari serangan mikroba serta bakteri seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah buah sebagai salah satu komoditas unggul agroindustri memiliki mutu atau nilai-nilai tertentu. Salah satu nilai penting yang terdapat pada buah adalah tentang keamanan serta ketahanan buah tersebut. Tanda-tanda mengenai buah yang telah rusak atau keamanannya tidak dapat terjamin adalah dengan adanya pembusukan, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Maka dari itu, buah harus disimpan dengan kondisi suhu, kelembapan, cahaya, dan komposisi udara tertentu. Nah, ada beberapa mikroba nih penyebab kerusakan pada buah, yaitu ada kapang, ada hamir, dan bakteri. Untuk spesifiknya telah disebutkan sama teman saya tadi, Zaim namanya.
Oke, kemudian gimana sih cara membuat buah itu terjaga dari mikroba? Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat yang pertama menggunakan asam benzoat, kemudian ada juga menggunakan sterilisasi secara komersial maupun sterilisasi secara biologis, kemudian ada yang namanya iradiasi dan sebagainya seperti itu untuk menjaga buah agar tetap aman dan ketahanan pangannya terjaga dengan baik. Nah, maka dari itu, setelah penyampaian dari kami harap kalian semua, termasuk saya dan teman-teman saya, dapat menjaga buah sebagai salah satu komunitas unggul dari bidang agroindustri agar terjaga ketahanan serta ketahanan pangannya untuk menjaga nilai-nilai dari buah tersebut agar menjadi mutu yang tinggi. Terima kasih.